Jadi ini adalah buah dari rapuhnya fondasi moral dan integritas bagi Mbak Devi seperti itu. Nah, kalau masalah kaget nggak kaget, Mbak Wiwi kaget nggak sih Mbak Wiwi sebenarnya ada kondisi seperti ini? Kita nggak bisa mengeneralisir, tapi ini jadi contoh yang ironi paling tidak. Bahwa ada anak muda yang sudah, saya yakin itu nggak semudah itu dia langsung nyemplung gitu. Pasti ada step-stepnya dia sampai ke sana. Nah, ini terjadi di dunia politik kita. Ya, tentu ini memberikan satu keprihatinan tersendiri ya. Waktu itu saya kaget itu ketika di Kutai Kertanegara ya, Ibu Bupati Mbak Rita, Bu Rita, luar biasa gitu ya, kena korupsi dan langsung dia adalah terdakwa kan waktu itu. Lah di situ saya bingung juga, kaget karena beliau adalah inovator waktu itu. Kita menjuri dia, membuat satu inovasi yang bagus di kotanya, tapi tidak selang lama beliau adalah koruptor. Itu sedih sekali saya, karena sudah kurang apa, beliau cantik dan sebagainya, bisa memimpin gitu ya, kader partai dan sebagainya, kecewa sekali kita. Nah, sekarang jauh lebih mudah lagi. Pertanyaannya adalah apa yang salah gitu ya dengan sistem kita ini. Kalau tadi dibilang ada penelitian yang bagus tadi itu, sebetulnya empirik menunjukkan bahwa kita ini kurang asupan budi pekerti. Jadi ada mata pelajaran yang dulu saya waktu SD, TK dulu SD itu ada pendidikan budi pekerti. Itu penting sekali. Menulis halus gitu ya. Itu kan melatih kita kehalusan budi bahasa kita gitu ya. Budi pekerti penting sekali karena itu yang menjadi landasan, memberikan modal gitu ya pada kita. Lah itu hilang sama sekali. Dan ini semakin ironi ya. Dengan sistem demokrasi ini kita pertanyakan serius sekali. Mengapa nilai-nilai budaya kita jadi seperti ini gitu ya. Betul, karena memang di kasus ini misalkan contoh ya, ini kan terjadi di salah satunya yang misalkan di Nur Afifah yang berusia 24 tahun ini kan juga karena menjadi ini ya, anak buah dari Pak Bupati Penajam Pasir, bendahara umum gitu ya dari sebuah partai, Pak Abdul Ghafur yang juga masih muda, 34 tahun nih, hanya terpaut 10 tahun saja. Nah, kalau saya kasih agak sedikit tugas sedikit ya Bu Sherly ya. Karena sepertinya Sherly lebih dekat usianya dengan gini Sherly, pada saat di usia segini begitu ya, sudah masuk ke kancah politik, sudah masuk ke dunia organisasi yang berada begitulah. Apa sih yang susah dalam memilih tadi moralitas, integritas dan tidak moralitas, tidak integritas? Di mana tuh pisahnya? Ini menarik Mbak Balkis. Sebetulnya saya sangat sepakat dengan semua yang disampaikan tadi. Tapi satu hal yang Sherly yakini bahwa tindak pidana atau kejahatan apapun bentuknya itu bisa jadi sebetulnya tidak diniatkan, apalagi oleh anak muda. Tapi karena terkondisikan dan dikondisikan. Jadi dengan konteks sesuai dengan apa tadi yang kita lihat, tertangkap kena gitu. Apalagi kondisinya masih sangat muda, 24 tahun. Maka dan ini kan bukan baru terjadi, ini sebetulnya sudah banyak terjadi sebelumnya. Ketika banyaknya terjadi secara terulang terus bukan 1-2, jangan-jangan ada masalah nih dengan sistemnya. Saya sepakat dengan pertanyaan penting yang tadi disampaikan oleh Bunda. Untuk itu saya ingin meng-highlight 3 poin utama. Pertama, jangan-jangan mahalnya biaya politiknya sehingga ketika sudah sampai pada posisi tersebut atau jabatan tersebut, bertanya nih, ini mana yang bisa mengembalikan modal? Karena kita sama-sama tahu untuk sampai pada titik itu berapa biaya kampanye, belum lagi mahar partai, itu kan sangat tinggi. Yang kedua, korupsi itu bukan tentang tua muda. Saya juga sepakat, korupsi itu adalah tentang sikap mental. Dan ketika kita bicara mental, karakter, saya mengamini apa yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, bahwa karakter itu dibentuk oleh kumpulan habit yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin terlihat kecil, mulai dari menyontek, mulai dari mau menerima sedikit, dan apa yang terjadi habit tahunan di sebuah instansi misalnya, untuk bisa turun anggaran harus ada potongan, harus ada komisi, nggak akan cair kalau nggak bagi hasil. Ini kan sesuatu yang sudah menjadi habit tahunan di beberapa instansi
yang ketika ini tidak bisa dipecah, akhirnya mau semudah apapun dia masuk ke dalam sistem, terus anak muda bisa apa di dalamnya kan gitu. Tapi kan punya kewajiban menjadi agent of change. Akhirnya tidak bisa dia melewati paling tidak harapan orang untuk dia menjadi agen perubahan. Saya akan tanya lagi karena tadi saya garis bawahi apa yang dikatakan Shirley adalah sistem politik. Bener nggak sih Mbak Wiwi seperti itu sistem politik? Karena jangan gini, kita mau konsen kemana nih? Apakah memang sistem politik atau memang kualitas SDM kita yang semakin menurun dengan tadi hasil survei yang luar biasa sekali. Anak muda sekarang lebih berpikir soal satu kekayaan dan kecerdasan, bukan kejujuran. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.